Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kepemimpinan strategi oleh para eksekutif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rafi Al-Farizi NPM 0029, lalu ada Husain Risadi NPM 0051, kemudian Prisma Diana Jibrilian NPM 0079, lalu Muhammad Baihaqi NPM 0090, dan yang terakhir saya sendiri Maududi Hasan Albana NPM 106. Yang pertama di sini ada penentu kinerja organisasi. Nah, efektivitas organisasi, kemakmuran, dan kelangsungan hidup organisasi jangka panjang. Untuk menjadi organisasi yang sukses harus beradaptasi dengan lingkungan mereka, memperoleh sumber daya yang diperlukan, dan melakukan operasi dengan cara yang efisien. Pemimpin dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam beberapa cara, termasuk keputusan tentang strategi kompetitif, sumber daya manusia, dan program manajemen, sistem, dan struktur organisasi. Penentu kinerja organisasi saling terkait erat, dan ketika memutuskan bagaimana meningkatkan kinerja, para pemimpin harus memahami trade-off yang melekat dan sinergi potensial. Kemudian adaptasi dengan lingkungan. Nah, sebuah perusahaan lebih cenderung berhasil beradaptasi dengan lingkungannya jika memiliki strategi kompetitif yang relevan yang menentukan jenis produk atau layanan yang akan ditawarkan dan cara untuk mempengaruhi calon pelanggan atau klien. Adaptasi yang berhasil terkadang membutuhkan perusahaan besar dalam produk dan layanan organisasi atau prosedur untuk memasarkan dan memasoknya. Adaptasi ditingkatkan dengan interpretasi informasi yang akurat tentang lingkungan, pembelajaran kolektif oleh anggota, dan model mental yang akurat tentang penentu percobaan. Manajemen pengetahuan yang efektif, misalnya retensi dan difusi pengetahuan baru dalam organisasi, fleksibilitas proses kerja, misalnya kapasitas untuk mengubahnya dengan cepat sesuai kebutuhan. Inovasi dalam produksi layanan atau proses, dan ketersediaan sumber daya diskresioner itu untuk mendukung inisiatif baru dan manajemen krisis. Kemudian efisiensi dan keandalan proses. Efisiensi adalah penggunaan orang dan sumber daya untuk melakukan operasi penting dengan cara yang meminimalkan biaya dan menghindari pemborosan upaya dan sumber daya. Efisiensi sangat penting ketika strategi kompetitif organisasi adalah menawarkan produk atau dan layanannya dengan harga lebih rendah daripada pesaing. Ketika krisis keuangan terjadi dan dana tidak mencukupi untuk mendukung operasi penting. Penentu kinerja ini kurang penting ketika suatu organisasi mampu meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan, atau organisasi tersebut sangat disubsidi oleh pemerintah atau investor swasta. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mendesain ulang proses kerja, menggunakan teknologi baru, dan mengkoordinasikan kegiatan unit untuk menghindari aktivitas yang tidak perlu dan terbuang. Lalu sumber daya manusia dan hubungan. Nah, istilah sumber daya manusia kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia organisasi yang mencakup keterampilan dan pengalaman organisasi yang relevan. Di tingkat organisasi, sumber daya manusia lebih penting ketika organisasi sangat bergantung pada orang-orang yang memiliki bakat unik, membutuhkan pelatihan ekstensif, dan akan sulit digantikan jika mereka pergi, misalnya rumah sakit, perusahaan konsultan, firma hukum, biro periklanan, universitas riset.
Sumber daya manusia sebagian bergantung pada kebijakan organisasi tentang akuisisi sumber daya manusia, pengembangan, dan kompensasi. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan penggunaan program dan sistem sumber daya manusia yang relevan seperti perekrutan, pelatihan, kompensasi, kepegawaian, dan perencanaan suksesi. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif itu mencakup keputusan tentang jenis produk atau layanan yang akan ditawarkan. Dasar untuk menarik calon pelanggan, misalnya harga, kualitas, layanan pelanggan, keunikan, patriotisme. Dan metode yang digunakan untuk mempengaruhi calon pelanggan atau klien, misalnya iklan, diskon, dan promosi. Strategi ini juga dapat melibatkan cara untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan, misalnya saham, obligasi, pinjaman, dan donasi. Nah, dan cara untuk mengembangkan organisasi dan memperluas ke pasar baru, misalnya akuisisi, merger, usaha patungan, aliansi strategi, suara laba. Keputusan tentang strategi kompetitif memiliki pengaruh potensial terbesar pada adaptasi, tetapi juga mempengaruhi kepentingan relatif penentu kinerja lainnya dan tingkat optimalnya. Program, sistem, dan struktur manajemen. Beberapa jenis program atau inisiatif manajemen telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proses. Misalnya penelitian berikut ini: Banner dan Tussman 2003, Ho Chan dan Gatewell 1999, dan lain-lain. Contohnya termasuk program pengurangan biaya, program peningkatan proses dan kualitas, manajemen kinerja, dan program penetapan tujuan dan sistem penilaian pengakuan dan penghargaan yang menekankan efisiensi dan keandalan. Beberapa jenis program telah digunakan untuk meningkatkan inovasi dan adaptasi. Misalnya ada Damanpur 1991, Doherty dan Hardy 1996, dan lain-lain. Contohnya termasuk program yang meningkatkan pemahaman tentang preferensi pelanggan dan tindakan pesaing. Banyak juga jenis program dan sistem manajemen digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, misalnya Becker dan Gerhardt 1996, Gusu, JT, dan Katzel 1985, dan yang lainnya. Keterampilan karyawan dapat ditingkatkan dengan program perekrutan dan seleksi, manajemen bakat, dan program perencanaan suksesi. Dan program pengembangan karyawan, misalnya pelatihan, program pendampingan, umpan balik 360, subsidi pendidikan, dan universitas perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana pemimpin mempengaruhi kinerja organisasi. Pemimpin mempengaruhi beberapa hal untuk menentukan kinerja organisasi. Terdapat dua pendekatan umum, yaitu pendekatan umum pertama, menggunakan perilaku kepemimpinan untuk secara langsung mempengaruhi individu dan kelompok, seperti perilaku berorientasi tugas untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proses, perilaku berorientasi hubungan untuk meningkatkan hubungan manusia dan sumber daya manusia, dan perilaku berorientasi perubahan untuk meningkatkan inovasi dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Pendekatan umum yang kedua membuat keputusan tentang strategi kompetitif, struktur organisasi, dan program manajemen. Biasanya eksekutif puncak memiliki tanggung jawab dan wewenang utama untuk keputusan tentang strategi kompetitif dan penciptaan atau modifikasi program, sistem, dan struktur formal. Tapi jangka waktu lama para eksekutif, puncak, dan pemimpin lain dalam suatu organisasi juga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dengan kombinasi perilaku, program, dan sistem penghargaan. Perilaku dan keputusan langsung tentang strategi dan program merupakan bentuk pengaruh pemimpin yang saling melengkapi. Perilaku langsung dapat digunakan untuk
memfasilitasi penerapan strategi atau program baru dan keberhasilan penggunaannya. Program dan sistem manajemen dapat meningkatkan efek perilaku kepemimpinan langsung, contohnya mendorong pemikiran inovatif, mungkin meningkatkan pengembangan produk dan proses baru ketika sebuah organisasi memiliki program yang dirancang dengan baik untuk memfasilitasi dan memberi penghargaan atas inovasi berfungsi sebagai pengganti beberapa jenis perilaku langsung. Contohnya seperti program pelatihan di seluruh perusahaan dapat mengurangi jumlah pelatihan yang perlu diberikan manajer kepada bawahan langsungnya. Yang selanjutnya, kompromi dan sinergi. Ketergantungan yang kompleks dan trade-off di antara faktor penentu kinerja menciptakan tantangan yang sulit bagi para pemimpin. Keputusan dan tindakan ini meningkatkan satu faktor penentu kinerja, dapat mempengaruhi yang lain secara positif atau negatif, dan konsekuensi yang tidak diinginkan sering terjadi. Ketika terdapat trade-off yang sulit, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat yang mencerminkan prioritas relatif dari penentu kinerja dan potensi untuk meningkatkan masing-masing. Tidak mungkin untuk meningkatkan penentu kinerja tanpa perubahan yang konsisten pada yang lain. Kinerja tim atau organisasi kemungkinan akan lebih baik ketika para pemimpin mampu meningkatkan adaptasi inovatif dan efisiensi secara bersamaan. Tugas menyeimbangkan trade-off di antara faktor-faktor penentu kinerja semakin rumit karena perubahan kondisi yang mempengaruhi kepentingan relatif faktor-faktor penentu kinerja. Contohnya, perubahan kondisi ekonomi dan politik, persaingan baru dari organisasi lain, perubahan preferensi pelanggan, dan perubahan teknologi yang mempengaruhi proses atau produk perusahaan. Selanjutnya, mengkoordinasikan kepemimpinan lintas tingkatan dan subunit. Yaitu kepemimpinan organisasi adalah proses melibatkan banyak pemimpin formal dan informal di semua tingkatan dan di berbagai subunit organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk keputusan strategis. Tanpa dukungan dan komitmen dari pemimpin tingkat menengah dan bawah, keputusan tidak mungkin dilaksanakan dengan sukses. Selanjutnya, penerapan strategi baru atau perubahan besar dapat tertunda oleh konflik berkepanjangan antara para eksekutif. Diperlukan mengidentifikasi visi atau strategi kompetitif yang akan menimbulkan kerjasama dan komitmen. Manajemen puncak memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa organisasi memiliki ideologi inti yang relevan, tetapi para pemimpin di semua level harus membantu membangun dukungan untuknya dan memastikan bahwa ideologi tersebut dapat dipahami. Selanjutnya, situasi yang mempengaruhi kepemimpinan strategis. Pengaruh kinerja organisasi lebih besar dalam beberapa situasi dibandingkan situasi lainnya. Seperti yang pertama, kendala pada eksekutif puncak. Kendala internal melibatkan kekuatan internal yang kuat atau koalisi dalam organisasi. Kekuasaan dan kebijaksanaan ialah pemilik utama atau pemegang saham perusahaan atau ketika dewan direksi mudah dipengaruhi untuk mendukung CEO. Kebijaksanaan meningkat saat cadangan keuangan surplus tersedia untuk mendanai usaha baru atau kemakmuran perusahaan memudahkan untuk membiayai inovasi dan meminjam dana. Yang selanjutnya, kendala eksternal terhadap kebijaksanaan CEO mencangkup sifat produk dan layanan utama organisasi dan jenis pasar tempat organisasi beroperasi. Kebijaksanaan dibatasi oleh pemangku kepentingan eksternal yang kuat yang dapat mendetekkan kondisi seperti ketika beberapa klien utama menguasai sebagian besar penjualan perusahaan atau ketika perusahaan bergantung pada satu sumber bahan utama. Selanjutnya, ketidakpastian dan krisis lingkungan. Perubahan inovatif yang besar cenderung tidak terjadi dalam periode stabilitas dan kemakmuran relatif bagi organisasi. Namun dalam situasi krisis, para pemimpin diharapkan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan inovatif.
Selanjutnya, potensi pengaruh seorang CEO terhadap kinerja organisasi jauh lebih besar ketika perubahan dalam lingkungan mengancam akan melemahkan efektivitas strategi yang ada atau memberikan peluang yang tidak biasa untuk menjalankan strategi baru. Namun, jika tidak ada krisis yang nyata dan penurunan kinerja, perubahan besar akan beresiko. Yang selanjutnya, budaya organisasi. Adanya asumsi, keyakinan, dan nilai-nilai bersama bagi anggotanya, keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari dapat membantu para anggota menghadapi masalah-masalah kelangsungan hidup di lingkungan eksternal dan masalah-masalah integrasi internal. Ada 4 aspek yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu yang pertama ada fungsi budaya, berfungsi membantu orang memahami lingkungan dan menentukan cara menanggapinya, sehingga mengurangi kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan. Keyakinan berkembang berfungsi sebagai dasar bagi ekspektasi peran untuk memandu perilaku, memberitahu orang-orang yang pantas dan tidak pantas, dan membantu orang-orang menjaga hubungan yang nyaman satu sama lain. Percayaan bersama dan tradisi yang sudah mapan penting untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan dalam suatu organisasi atau masyarakat, dan budaya dapat memfasilitasi atau membatasi upaya untuk membuat perubahan besar dalam organisasi. Yang kedua adalah budaya dan kinerja organisasi, yaitu nilai-nilai budaya meningkatkan kinerja organisasi sehingga harus konsisten dengan jenis-jenis proses untuk menyelesaikan misi dan beradaptasi dengan tantangan internal dan eksternal. Budaya organisasi menyangkut nilai-nilai penting budaya nasional seperti orientasi kinerja dan toleransi ketidakpastian, dapat memiliki implikasi bagi kinerja organisasi. Yang ketiga, pengaruh pemimpin pada budaya, yaitu pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan berbagai cara dan efeknya lebih kuat ketika pendekatan yang berada konsisten satu sama lain. Itu seperti penggunaan seruan ideologis dan artikulasi berulang dari visi yang menginspirasi bagi organisasi atau subunit. Penggunaan bentuk-bentuk budaya seperti simbol, slogan, ritual, dan upacara. Dan penciptaan atau modifikasi program, sistem, struktur organisasi, dan fasilitas formal. Yang keempat, ada kesulitan perubahan budaya. Sulitnya merubah budaya bergantung pada tahap perkembangan organisasi. Pendiri organisasi baru mampu memiliki pengaruh yang kuat pada budayanya. Budaya dalam organisasi muda yang sukses karena asumsi-asumsi diintegralisasi oleh anggota saat ini dan ditransmisikan ke anggota baru, dan pendiri masih hadir untuk melambangkan dan memperkuat budaya. Budaya akan berevolusi perlahan selama bertahun-tahun karena pengalaman mengungkapkan bahwa beberapa asumsi perlu dimodifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah efek kepemimpinan strategis dan studi CEO. Ada 3 pendekatan utama yang digunakan adalah yang pertama ada studi suksesi, menganalisis dampak pergantian CEO terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sangat dipengaruhi oleh siapa penggantinya, proses transisi, dan kondisi internal atau eksternal organisasi. Yang kedua ada studi deskriptif, meneliti keputusan dan tindakan CEO yang menjelaskan sukses atau gagalnya organisasi, namun informasi sering bias atau terbatas karena keterbatasan akses terhadap data yang objektif. Yang ketiga ada studi survei, menilai gaya kepemimpinan CEO, yaitu karismatik dan transformasional, dan hubungannya dengan kinerja. Hasil bervariasi karena pengaruh faktor lain seperti ukuran perusahaan dan dinamika lingkungan. Next. Yang kedua ada tim eksekutif dan kepemimpinan bersama. Tim eksekutif atau CEO dan eksekutif puncak lain memegang peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Struktur tim bisa tradisional, CEO dominan, atau kolektif berbagi kekuasaan. Keuntungan tim eksekutif meliputi keputusan lebih adil dan berkualitas karena sudut pandang beragam. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama lebih kuat. Yang ketiga, kolaborasi memperkuat komitmen terhadap strategi bersama. Namun, efektivitas tim sangat bergantung pada gaya kepemimpinan CEO.
CEO yang kolaboratif akan memperkuat sinergi, sedangkan yang otoriter cenderung menghambat kerja tim. Next. Kepemimpinan terdistribusi. Pendekatan terbaru adalah kepemimpinan bersama dan terdistribusi yang menganggap kepemimpinan sebagai proses kolektif, bukan tanggung jawab individu semata. Model ini cocok untuk organisasi besar dan kompleks karena pertama meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan, yang kedua mendorong pembagian tanggung jawab secara merata, yang ketiga memudahkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kepemimpinan kolektif juga memperkuat pemahaman bersama, mengurangi risiko kesalahan keputusan, dan mendukung implementasi strategi yang lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan relasional. Satu, fokus pada hubungan sosial dan pengaruh timbal baik, bukan hanya tindakan pemimpin individu. Yang kedua, ada kepemimpinan muncul dari interaksi antar anggota organisasi. Yang ketiga, pemimpin adalah individu yang secara konsisten mempengaruhi hubungan dan aktivitas kolektif. Yang keempat, ada hubungan dalam organisasi bersifat dinamis, berubah sesuai situasi dan individu. Yang kelima, ada kepemimpinan melibatkan proses politik, negosiasi, dan kekuatan sosial. Yang terakhir, ada metode studi, disarankan kualitatif dan longitudinal, bukan survei statis. Next. Yang selanjutnya ada teori kompleksitas kepemimpinan. Satu, kritik, yaitu teori lama yang bersifat hierarkis, tidak cukup menjelaskan dinamika modern. Yang kedua, ada organisasi dilihat sebagai sistem adaptif, kompleks, dan tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Yang ketiga, 3 jenis kepemimpinan. Satu, administratif, yaitu perencanaan dan pengorganisasian formal. Yang kedua, ada adaptif, muncul dari interaksi anggota saat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ada kemungkinan enabling atau menjaga keseimbangan administratif. Yang keempat, ada tujuan dari mendorong inovasi, kreativitas, dan respon adaptif. Yang terakhir, ada metode studi kasus, simulasi, dan pendekatan deskriptif kualitatif. Next. Selanjutnya ada tanggung jawab utama eksekutif puncak. Yang pertama ada A, pemantauan eksternal, tujuan mendeteksi ancaman dan peluang eksternal, fokus pasar, tren, industri, kebijakan, teknologi. Metode yang digunakan itu riset pasar, laporan observasi pesaing, dan konsultasi. Yang terakhir ada temuan pemimpin sukses lebih aktif memantau lingkungan. Yang kedua ada perumusan strategi kompetitif. Satu, strategi sebagai respon terhadap ancaman atau peluang eksternal. Yang kedua, ada fokus pada kompetisi inti, yaitu pengetahuan dan kemampuan khusus, meningkatkan seiring pemakaian, bukan habis dipakai, dan menggabungkan keahlian teknis dan keterampilan aplikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada studi kasus. PT Astra International menghadapi krisis besar pada tahun 1998 sampai 1999 akibat tekanan ekonomi yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal dan beban kerja meningkat bagi karyawan yang tersisa. Untuk merespon, Astra menerapkan strategi perubahan organisasi menyeluruh yang mencakup pelatihan ulang karyawan atau reskilling melalui AMDI dan perampingan organisasi. Astra juga menggunakan pendekatan manajemen perubahan melalui model SCDA atau Standardization Check to Action, pengembangan dari model PDCA. Langkah-langkah ini mencakup perencanaan, perubahan, pelatihan, dan penggunaan sistem teknologi seperti SAP, evaluasi rutin, dan standarisasi proses kerja. Untuk membangun motivasi, Astra memberikan penghargaan tahunan kepada tim terbaik yang mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan inovasi. Astra juga menjalankan prinsip perubahan dari model Kotter yang meliputi menciptakan urgensi, membentuk tim perubahan, membangun visi, hingga melembagakan perubahan dalam budaya organisasi. Secara keseluruhan, perubahan ini berhasil meningkatkan efisiensi, mempercepat akses data, dan memperkuat budaya inovatif. Namun, tantangan seperti
Potensi konflik internal dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi perhatian. Keberhasilan perubahan di Astra menunjukkan pentingnya perencanaan strategis, pelibatan karyawan, dan sistem penghargaan yang mendorong adaptasi positif. Next. Kesimpulan, keberhasilan dan keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada kemampuan merespon perubahan lingkungan secara tepat, menjaga efisiensi, membina hubungan yang baik dengan karyawan, serta membangun budaya organisasi yang sejalan dengan strategi. Untuk beradaptasi, organisasi perlu mengenali risiko dan peluang, serta bersedia melakukan perubahan signifikan, terutama dalam situasi krisis. Transformasi besar sering kali lebih efektif bila dilakukan lebih awal dan dipimpin oleh pimpinan baru seperti CEO dari luar organisasi. Keberhasilan perubahan juga sangat dipengaruhi oleh sinergi kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi. Dalam organisasi kompleks, peran tim eksekutif menjadi penting untuk memastikan koordinasi antar unit yang saling bergantung. Pemantauan aktif terhadap lingkungan eksternal diperlukan agar strategi adaptasi yang diterapkan relevan dan berbasis pada kompetensi inti organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.